Tahukah teman-teman semua bahwa sebelum kita semua diciptakan, kita telah bertemu Allah Subhanahu wa taala? Benarkah hal tersebut? Dan seperti apa? Dan untuk apa kita bertemu Allah Subhanahu wa taala sebelum kita semua diciptakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, teman-teman semua yang telah hadir pada video kali ini. Kita pernah mengetahui bahwa manusia sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala meminta janji, meminta kesaksian dari mereka semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan dan sesembahan bagi mereka. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala minta kesaksian dari mereka sebelum manusia diciptakan. Dan seluruhnya manusia ketika itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia ketika di dunia mereka akan lupa kepada janji mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah jadikan sebagai manusia yang pertama kali diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Allah berfirman, "Khalaqtu biyadai." Adam ini Allah ciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari saripati tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min sulalatin min tin." Allah menciptakan manusia dari sulalah min tin, dari seluruh unsur saripati tanah. Dan dari situlah manusia diciptakan, yaitu Adam alaihissalam. Dan ketika Adam alaihissalam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala persilahkan, Allah tinggalkan Nabi Adam di surga. Nah, di manakah surga Nabi Adam alaihissalam? Insyaallah akan kita bahas pada video-video yang lain. Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga atau yang disebut juga dengan Al-Jannah, yaitu kebun yang indah tempat Nabi Adam alaihissalam tinggal. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung dari Nabi Adam alaihissalam. Mengusap punggung dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian keluar seluruh keturunan anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Seluruhnya keluar, seluruhnya muncul. Wallahu alam seperti apa. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala minta kesaksian dari mereka. Dan peristiwa ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Yang artinya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian min bani Adam, dari keturunan Adam alaihissalam. Min zuhurihim, dari seluruhnya. Zuhurihim, di sini dari kalimat zuhurihim tadi kita dapat riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusap zuhr Adam, punggung dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mengeluarkan seluruh zurriyah, seluruh anak keturunan Adam alaihissalam. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kesaksian dari seluruh mereka semua itu. Alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia yang akan diciptakan sampai hari kiamat. Alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Mereka seluruhnya, kita seluruhnya mengatakan, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi. Syahidna bermakna kami bersaksi, kita mengakui, kita meyakini. Jadi bukan menyaksikan, bukan melihat, namun meyakini, kemudian bersaksi dan berikrar bahwa qalu bala syahidna. Syahidna ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Jadi syahidna bukan melihat, karena tidak mungkin siapapun melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali jika Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dan mereka yang melihat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berada dalam syurga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Mereka yang berbuat baik maka bagi mereka syurga, wa ziyadah, dan tambahan. Dan ulama yang menyebutkan tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Qiyamah Allah juga menyebutkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri, ila rabbiha nadhirah, karena mereka di hari tersebut memandang Rabb mereka, memandang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah meminta kesaksian dari seluruh anak cucu Adam alaihissalam. Kemudian mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Kemudian mereka juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Di hari kiamat kelak, manusia seluruhnya akan mengatakan, orang-orang yang berpaling dari janji mereka di awal, mereka akan mengatakan, "Inna kunna an hadza ghafilin." Sesungguhnya kami terhadap janji kami ini ghafilin, kami adalah orang-orang yang lalai. Kami tidak sadar, kami tidak ingat perjanjian tersebut. Kita semua dijadikan lupa akan perjanjian tersebut sebagai ujian bagi kita semua. Karena kalau kita semua mengingat bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana kita dimintai janji, dimintai kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan, maka tidak ada seorang pun yang musyrik. Semua orang akan lahir, hidup dan mati dalam keadaan tauhid. Namun dari ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa setiap bayi yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah mereka sesuai dengan perjanjian awal mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, lahir sesuai dengan perjanjian awal mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala mengusap punggung dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengeluarkan seluruh anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang akan diciptakan hingga hari kiamat nanti. Dan dijadikan di antara kedua mata dari setiap insan yang dikeluarkan dari punggung Nabi Adam alaihissalam cahaya, nur. Kemudian Adam melihat itu semua. Kemudian Adam bertanya, "Ya Rabb, ya Allah Subhanahu, ya Rabb, ya Rabbi, siapa mereka itu ya Rabb?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mereka adalah anak keturunanmu." Kemudian diperlihatkan kepada Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam merasa begitu takjub, merasa begitu terkagum dengan apa yang dilihat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Adam melihat ada anak keturunannya yang memiliki cahaya yang begitu benderang. Kemudian ada salah satu dari manusia yang dilihat Nabi Adam alaihissalam memiliki cahaya yang menderang di antara kedua matanya. Kemudian Adam bertanya, "Dan siapa orang ini ya Rabb?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ini adalah salah satu dari anak keturunanmu yang berada pada umat-umat yang terakhir, disebut namanya adalah Daud alaihissalam." Jadi Nabi Adam melihat Daud alaihissalam ketika itu dan terkagum, takjub dengan Daud alaihissalam. Kemudian Adam mengatakan, "Berapa umur yang kau kasih kepadanya ya Rabb?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku memberikan kepadanya usia 60 tahun." Kemudian Adam ketika itu mengatakan, "Zidhu min umri arba'ina sana." Ya Allah, tambahkanlah dari umurku untuknya 40 tahun. Kemudian diberikan dari umur Adam alaihissalam kepada Nabi Daud alaihissalam 40 tahun, kemudian sehingga sempurna usia Nabi Daud alaihissalam sampai 100 tahun. Dan yang luar biasanya adalah ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Adam hidup selama 960 tahun. Kemudian mencapai usia 960 tahun, datang malaikat maut kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat maut mengatakan kepada Adam alaihissalam, "Wahai Adam, telah datang kepadamu ajalmu. Telah datang kepadamu waktu di mana engkau harus kembali kepada Rabbmu." Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Bukankah tersisa untukku usia 40 tahun lagi?" Karena yang diingat oleh Nabi Adam adalah usianya 1000 tahun. Kemudian di sini disebutkan, qala awalam tu'tiha ibnaka Daud. Bukankah Adam, engkau telah memberikan 40 tahun tersebut kepada anakmu Daud alaihissalam? Fajahada Adam wajahadat dzurriyyatu. Maka ketika itu Adam mendebat, Adam berargumentasi, dan begitu pula anak keturunan Adam, mereka juga akan berargumentasi terhadap umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika ajal mereka datang, ketika ajal mereka menghampiri mereka ingin ditambah usia mereka. Sebagaimana Adam alaihissalam ketika ajal datang berharap dan mengira bahwa ia masih memiliki sisa dari usia, padahal telah habis usia dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Adam lupa akan apa yang telah ia berikan tersebut. Dan begitu pula anak keturunan Nabi Adam juga akan lupa akan janjinya, lupa dengan apa yang mereka telah janjikan, yang mereka katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Adam berbuat salah, dan begitu pula anak keturunan Adam juga akan berbuat salah. Jadi berargumentasi, kemudian lupa akan janji, kemudian berbuat salah. Inilah oleh sebab itu dikatakan al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ditambah satu lagi, jahada, berargumentasi, mendebat sesuatu. Itulah hakikat dan tabiat manusia. Wallahu a'lam.
Inilah yang terjadi sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia dilahirkan. Jiwa-jiwa mereka, anfusihim itu, mereka Allah meminta kesaksian dari mereka. Mereka lahir ke dunia dalam keadaan tauhid. Maka ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ketauhidan, membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka diciptakan di awal, dan mereka akan kelak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, Allah jaga keimanan kita, Allah jaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah, membawa ketauhidan, membawa keimanan, membawa janji yang telah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.